Akhirnya saat ini sudah terang benderang ya, yaitu PDIP akan berada di koalisi atau berada di luar pemerintahan. Nah, bahkan kalau kita lihat pada saat lalu ya, bahkan Pak Prabowo hargai PDIP di luar koalisi untuk jadi check and balance. Dan ternyata PDIP diam-diam itu sudah berada di luar pemerintahan. Nah, pasti ada penasaran ya, yaitu PDIP akan menentukan arah politiknya menjadi koalisi atau berada di luar pemerintahan. Nah, sampai saat ini pun juga masih menjadi tanda tanya ya, PDIP akan berada di koalisi atau berada di luar pemerintahan. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, dari dinamika perpolitikan saat ini, kayaknya PDIP sudah berada di luar pemerintahan ya. Nah, bahkan kalau kita lihat pemberitaan pada saat lalu, bahkan PDIP juga mengkritik keras setidaknya PPN naik dari yang sebelumnya 11% ke 12%. Dan bahkan Puan Maharani juga setidaknya mengkritik kenaikan harga minyak menjelang Nataru. Dan bahkan di sini ada Ibu Megawati bahkan mengkritik setidaknya anggaran 10.000 untuk makan bergizi gratis. Nah, ini bukannya tidak setuju ya, Ibu Megawati setuju dengan makan bergizi gratis, tetapi anggarannya menurut Ibu Megawati 10.000 itu dirasa kurang. Karena menurut Ibu Megawati 10.000 itu tidak akan mendapatkan makan bergizi gratis. Memang menjadi sorotan ya, pada saat lalu simulasi makan bergizi gratis setidaknya anggarannya 15.000. Yang pertama kali jangan ditanya ya, yang pertama kali itu 20.000 lebih. Akhirnya turun 15.000 dan saat ini sudah diketok oleh Pak Presiden Prabowo dan akhirnya menegaskan anggaran makan bergizi gratis setidaknya 10.000 per siswa. Bayangkan ya, makan bergizi gratis itu ada lauk pauk, sayur, susu, buah, nasi. Itu baru bisa disebut makan bergizi gratis. Bayangkan ya, susu saja udah berapa, buah sudah berapa, lauk pauk. Nah, makanya Ibu Megawati di sini bukannya tidak setuju, sangat setuju sekali dengan program dari Pak Prabowo ini, makan bergizi gratis. Dan yang dikritik adalah anggarannya yang hanya 10.000. Nah, nanti jangan-jangan bukan makan bergizi gratis, tetapi hanya makan gratis saja, makan siang gratis atau makan pagi gratis, bukan bergizi. Nah, di sini dari kompas.com, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri mendukung program makan bergizi gratis yang bakal dilaksanakan pemerintahan Prabowo Subianto. Meski begitu, Megawati menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang disiapkan pemerintah, yakni 10.000 per porsi. Hal itu ia sampaikan dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024 antara hukum, etika, dan pertimbangan psikologis pada 12 Desember yang lalu. Menurut Megawati, anggaran 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti memasak. Nah, seperti ini video dari Ibu Megawati. Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Lah benar. Tapi apa? Saya hitung lah, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi apa? Putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Ku hitung kan 10.000 tuh. Ye, apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Ya, seperti itulah. Bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan setelah Pak Prabowo mengetok setidaknya anggaran makan bergizi gratis per siswa 10.000 itu bahkan juga sudah mendengar ahli gizi dan lain sebagainya lah, sehingga diketoklah anggaran 10.000 rupiah. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa? Apakah banyak yang setuju dengan Ibu Megawati atau seperti apa ya? Nah, dari Sariden, ini udah ada yang ngitung sisanya kemana. Wah, kebutuhannya cuma 10,8 T per tahun, tapi anggarannya 71 triliun. Terus 60 T buat kemana? Anggaran makan bergizi gratis tetap 71 triliun meski jadi 10.000 per porsi. Makan bergizi gratis jalan mulai Januari, sasar 3 juta anak. Nah, 3 juta anak kali 10.000
sama dengan 30 miliar per hari. 1 bulan jadi 900 miliar. 1 tahun jadi 10,8 triliun anggarannya, sedangkan anggarannya 17 lah. Pertanyaannya di mana ya yang 60 triliun ya. Nah, bahkan dari Ibu Nes, sumbanglah Nek, jangan cuma bilang gak cukup. Nenek punya preview. Dari 25.000 turun jadi 20.000, turun lagi 15.000 dan turun lagi jadi 10.000. Nyampainya berapa ya? Bukan gak masuk akal. Kemarin janjinya berapa waktu kampanye? 1 porsi 15.000, bahkan nasi goreng saja 1 porsi 15.000 ya. Nanti kalau anggarannya banyak disalahin, hambur-hamburin, anggaran dikit disalahin lagi. Sebetulnya sudah sepuh ngurus makan cucu saja, ndak usah ngurusin makan orang banyak. Ya kalau pemerintah sudah mensubsidi makan gratis 10.000 per porsi, kalau pengen makan yang lebih bergizi lagi, para ortu wali murid berinisiatif juga ngasih tambahan ke sekolah 5.000 per porsi. Nah jadi menurut saya bukan masalah itu ya. Padahal judulnya itu makan bergizi gratis. Kalau kita lihat dari simulasi itu ada susu, buah, lauk, sayur, dan lain sebagainya. Nah, apakah itu cukup ya? Setidaknya diberikan judul makan bergizi gratis. Menurut saya kalau anggaran 10.000 makan gratis, menurut saya pribadi sih. Nah, akhirnya saat ini sudah terang benderang ya, yaitu PDIP akan berada di koalisi atau berada di luar pemerintahan. Nah, bahkan kalau kita lihat pada saat lalu ya, bahkan Pak Prabowo hargai PDIP di luar koalisi untuk jadi check and balance. Ini sangat keren. Dan ternyata PDIP diam-diam itu sudah berada di luar pemerintahan, berada di oposisi. Nah, ini dari antara Presiden Prabowo Subianto menghargai PDI Perjuangan berada di luar koalisi Indonesia Maju untuk menjadi pihak pengawas atau check and balance terhadap kinerja pemerintah. Saat memberikan sambutan pada acara peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Jawa Barat pada Kamis malam, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mengaku merasa nyaman dengan kehadiran Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan. Saya merasa nyaman dengan partai-partai koalisi Indonesia Maju. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini, dan saya menghargai PDI Perjuangan, kata Prabowo. Di dalam demokrasi, Prabowo memandang perlu ada partai yang berada di luar koalisi pendukung pemerintah seperti posisi PDI Perjuangan saat ini. Walaupun saya punya gagasan Persatuan Nasional mau ikut-ikut Bung Karno, saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita, kata Prabowo. Presiden meyakini bahwa seluruh partai politik di Indonesia tetap mencintai tanah air dan tetap berpegang pada merah putih meskipun tidak berada dalam koalisi pendukung pemerintahan. Oleh karena itu, Presiden juga mengajak agar bangsa Indonesia dapat percaya diri dan jangan mau diadu domba oleh negara lain. Menurut Prabowo, menjadi seorang pemimpin tidak boleh lugu dan juga tetap waspada. Ya, seperti itulah. Jadi Pak Prabowo setidaknya menghargai ya keputusan PDIP untuk berada di luar pemerintahan atau berada di luar koalisi. Nah, ternyata benar ya apa yang selama ini kita lihat di media-media, kritikan tajam dari PDIP kepada pemerintahan, ternyata PDIP setidaknya sudah memutuskan ya, setidaknya arah koalisi di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Dan ternyata kalau kita lihat dan kita dengar dari statement Pak Prabowo dari pemberitaan, ternyata PDIP sudah berada di luar pemerintahan. Wow, ini juga sangat keren sekali ya. Dan menurut saya juga sangat bagus sekali ketika PDIP berada di luar pemerintahan, karena hanya satu-satunya PDIP yang berani setidaknya memutuskan keputusan yang sangat wow sekali lah. Dan menurut saya di pemerintahan Pak Prabowo juga wajib setidaknya ada partai-partai yang berada di luar pemerintahan. Bayangkan kalau semuanya bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Wah, terus siapa yang akan menjadi penyeimbang setidaknya partai-partai di dalam pemerintahan Pak Prabowo? Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa.